Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainul Mustafa, SPD dari SDN Watu Prapat 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 pada Kabupaten Pasuruan. Saya sangat bersyukur. Karena apa? Karena saya masih diberikan kesehatan Allah dan bisa masih menjalankan kegiatan program guru penggerak yang sedang saya lakukan selama 9 bulan ke depan. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak mempunyai yang namanya ibu fasilitator. Yang di sini yang bertindak sebagai ibu fasilitator adalah Ibu Rianti SPD MM. Kemudian seorang pengajar praktek yang bernama Ibu Khadijah SPD. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar, semangat program guru penggerak Indonesia Merdeka, Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yepi Septian Sarasat dari SDN Klaten 1. Pada hari ini saya sebagai teman sejawat dari Bapak Zainul Mustafa, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Watu Prapat 3. Di sini di modul 3.1.A.9 tentang koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di modul ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Zainul Mustafa. Sekarang saya panggil ya Bapak Zainul Mustafanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zainul, ini tentang modul 3.1.A.9 koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang modul tersebut ya. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Mana jawabannya? Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya yang satu ini yang sering membantu saya pada tugas calon guru penggerak angkatan 4. Di sini pertanyaannya pada LMS adalah hubungannya dengan Ki Hajar Dewantara, terutama pada filosofi Triloka tersebut. Yang pertama adalah filosofi yang pertama pada Ki Hajar Dewantara itu adalah engarso song tulodo. Jadi di sini itu bagaimana seorang guru itu mampu memberikan contoh. Jadi seorang guru itu memberikan contoh atau panutan. Maka dari itu kita sebagai guru adalah tonggak atau tiang. Bagaimana dalam hubungan koneksi antar materi ini itu ketika kita mengambil keputusan atas dasar contoh yang kita lakukan setiap harinya, maka yang kita lakukan terhadap murid ini nanti keputusannya juga akan timbul dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang nomor dua adalah filosofinya adalah ing madya mangun karso. Nah, di sini mangun karso artinya di tengah memberikan memberikan semangat. Jadi kita sebagai guru harus mampu mengajarkan ketika pembelajaran ini kita itu tetap berpihak kepada murid pada kelas ataupun di sekolah. Yang nomor 3 adalah tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, di sini tetap kita mewujudkan murid ini pada satu tujuan, yaitu memberikan kebahagiaan terhadap murid tersebut ketika dalam pembelajaran. Jadi semuanya untuk murid. Nanti mengacu ke yang pertama apa? Ingarso Sung Tulodo. Yang kedua Ing madya mangun karso. Mangun karso. Yang ketiga tuturi handayani. Sekarang pertanyaan yang kedua,
bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Gimana? Nilai-nilai ya. Kalau berbicara nilai ini, sebenarnya seorang guru itu harus mempunyai nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai yang positif pada diri sendiri terutama. Karena apa? Ketika kita mengambil keputusan dalam pemimpin pembelajaran, di sini kalau kita tidak punya nilai positif, maka keputusan yang kita ambil di situ akan lebih banyak merugikan murid. Apalagi keputusan yang kita ambil ini akan mencerminkan masa depan anak kita pada akhirnya. Salah satu contoh, seorang guru ini harus mempunyai nilai kreatif, kolaboratif, inovatif. Nah, kemudian pada diri kita sendiri ini yang harus kita utamakan sebelum kita menanamkan istilahnya itu nilai-nilai pada orang lain atau murid kita. Cukup. Yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan cooking atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi cooking yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Mana? Jadi pertanyaan yang nomor 3 pada LMS di sini lebih ke praktek coaching ya. Ya. Praktek coaching. Di sini kita sudah kemarin ya. sering melakukan tugas coaching ini. Di sini sebenarnya coaching ini adalah keterampilan yang wajib. Bisa dikatakan wajib itu karena apa ya? Jadi ketika kita melakukan proses coaching ini, kita itu melakukan identifikasi atau menggali potensi yang ada pada diri murid. Nah, karena saya kira kita sebagai guru pastinya di sekolahan kita, pada kelas yang kita ajar, seorang murid ini pasti mempunyai beberapa masalah yang harus kita pecahkan. Nah, disinilah tugas seorang guru mampu membimbing, mampu mengantarkan atau menggali potensi-potensi dan memecahkan masalah murid itu sendiri. Nah, pada LMS ini calon guru penggerak itu ditugaskan untuk mempelajari coaching ini dengan cara model Tirta. Nah, model Tirta ini sudah diluncurkan atau sudah dipublikasikan, dibuat dengan pada pembelajaran atau praktek guru penggerak. Nah, di sini model Tirta ini adalah yang pertama adalah dengan mempunyai tujuan. Nah, mempunyai tujuan. Terus kemudian dengan identifikasi, terus kemudian dengan rencana aksi, yang akhir adalah dengan Tirta, dengan sebuah aksi ya, sebuah aksi. Jadi di sini itu mempunyai dengan cara di sini adalah tanggung jawab yang terakhir. Nah, dengan cara model Tirta di sini, maka seorang guru nanti dapat menuntun dan menyelesaikan masalah murid itu dengan secara baik. Model Tirta itu mengandalkan apa, Pak Jeni? Maksudnya materi, keterampilan atau tentang apa model Tirta itu? Jadi model Tirta di sini adalah kita itu sebagai guru hanya ditugaskan. Nah, ditugaskan hanya menggali saja. Hanya mengarahkan. Ketika seorang murid ini mempunyai masalah, kita tidak dibenarkan untuk memberikan solusi. Beda dengan mentoring atau dengan dengan yang lainnya. Nah, di sini coaching adalah hanya bertugas mengarahkan, bukan memberikan solusi. Jadi anaknya sendiri yang nanti yang akan memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral
atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik itu tadi yang saya katakan di awal adalah di sini adalah pertanyaannya dengan aspek sosial emosional ya. Ya. Jadi seorang murid atau seorang khususnya pada seorang pendidik di sini kita tuh harus mempunyai istilahnya ya. Istilahnya itu menjembatani bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang baik pada seorang seorang peserta didik. Karena pada aspek sosial emosional di sini adalah itu sangat penting karena menunjukkan nanti keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Apakah nanti pada aspek di sini itu nanti si murid atau si anak kita ini bisa terarah apa tidak ketika pada proses pembelajaran. Sudah. Nomor 6 sekarang, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Bagaimana? Nah di sini karena di sini itu modulnya pembahasan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di sini adalah yang pertanyaannya terciptanya lingkungan budaya positif ya, kondusif, aman dan nyaman. Di sini pastinya sebelum kita melakukan penyelesaian masalah atau mengambil keputusan, yang kita harus lakukan sebagai seorang pendidik adalah melakukan urutan atau melakukan tahapan yang sudah tertera pada modul di sini. Yang pertama adalah kita kan sudah mempelajari 4 paradigma. Yang nomor 3 adalah opsi trilema dan kemudian 9 pengujian sebelum pengambilan keputusan. Nah, di sini 9 pengujian tersebut adalah sangat penting karena nanti akan menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Oke. Jawabannya sangat bagus. Selanjutnya, Pak Jeno, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kalau untuk kesulitan-kesulitan khususnya di lingkungan pribadi saya ya, di lingkungan sekolah saya pada SDN Watu Prapatiga, di sini sebenarnya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kadang paradigma yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi ini karena kasus-kasus kebiasaan yang lama. Jadi kita budaya positif yang lama ini tidak kita ubah. Nah, secara baik. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik di sini harus paham bagaimana cara kita menyelesaikan. Yang pertama adalah tadi dilema etika, permasalahan benar lawan benar ataukah itu pada ke arah bujukan moral, pada kasus benar melawan salah, seperti itu. Maka dari itu ketika budaya positif yang dilakukan ini selalu dilaksanakan secara kondusif tadi, secara bertahap, maka yang terjadi adalah nanti budaya yang ada di sekolah dengan berjalannya waktu maka akan meningkat seperti itu. Yang lebih baik gitu. Ya, pastinya seperti yang lebih baik kan, pastinya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ini pertanyaan nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9 ya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Bicara masa depan, di sini murid tergantung guru. Nah, apa yang kita bahas kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa kondisi siswa di kelas kita ini tergantung cara pembawaannya guru. Setiap guru itu mempunyai cara pembawaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika tidak ada dalam satu tujuan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, di sini kalau berbicara masa depan, maka yang dibicarakan adalah bagaimana cara kita
seorang guru mempunyai cara pembelajaran yang baik, maka masa depan anak tersebut juga semakin baik. Di sini yang ditekankan adalah bagaimana seorang guru itu mampu apa ya, bisa dikatakan seorang guru itu mampu mengembangkan, mengarahkan kebutuhan belajar terutama. Karena setiap siswa pastinya kebutuhan belajar, minat, kemauan ini berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu, bagaimana cara kita menjadi seorang guru yang mampu menjadi wadah bagi anak didik kita yang bermacam-macam tadi itu. Berarti tergantung gurunya, Pak ya? Iya, semakin banyak seorang guru itu metode belajar atau ilmu yang didapatkan untuk mengajar, tipe-tipe pengajar, maka semakin banyak juga perbedaan yang kita selesaikan pada kasus-kasus kesulitan yang terdapat pada pembelajaran di sekolah kita. Satu lagi Pak, lewat tadi Pak, yang 8 lagi. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Yang memerdekakan Pak, gimana Pak? Murid merdeka ini bukan berarti kita itu membebaskan murid ke sana kemari. Di sini artinya kita memberikan keleluasaan murid ini menurut kemauannya belajarnya. Salah satu contoh saja, murid ini suka memasak, ya. Mungkin murid yang lain ada yang suka bermain bola, ada yang suka berolahraga, ada yang suka membaca, menulis, mendengarkan dan yang lainnya sebagainya. Nah, di sini kembali ke nilai-nilai tadi, bahwa untuk memunculkan tadi yang sudah disampaikan di awal, maka kita harus memerdekakan murid ini agar kodrat yang dimiliki setiap murid ini muncul. Kodrat ada dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kodrat zaman di sini adalah kodrat yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, kodrat alam ini kodrat yang dialami atau yang dibawakan murid secara alami. Salah satu contoh, anak ini bawaannya meskipun tidak bisa membaca, tiba-tiba bisa membaca. Di sini itu secara alami, itu yang dinamakan kodrat alam. Bermain sambil belajar Pak. Bermain sambil belajar bisa juga seperti itu. Sudah Pak? Sudah. Nah, cukup Pak pertanyaannya dari saya. Jawabannya sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, khususnya saya Pak ya, yang akan mengikuti calon guru penggerak terus selanjutnya Pak. 9 pertanyaan. Terus satu untuk menyimpulkan tentang jawaban-jawaban yang Bapak Zainul jawab tadi. Jadi di ada sini tambahan dah untuk jawabannya Bapak Zainul, silakan. Jadi di sini pada LMS di sini ditekankan bahwa kita sebagai calon guru penggerak menyimpulkan modul materi ini, karena di sini adalah keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Di sini kesimpulannya yang bisa saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keputusan yang baik akan menimbulkan masa depan yang baik, terutama pada lembaga kita atau sekolah kita. Nah, maka sebaliknya, jika keputusan yang kita laksanakan atau kita ambil itu istilahnya tidak baik atau negatif, maka hal yang terjadi akan merugikan terutama pada lembaga kita. Kesimpulan yang nomor 2 di sini adalah yang perlu saya sampaikan di sini, dalam pengambilan keputusan seorang guru itu harus mempunyai kesadaran penuh. Di sini artinya seorang guru itu mampu menyadari bahwa keputusan yang dilakukan atau yang dimunculkan pada seorang guru ini atas kesadarannya sendiri. Nah, kesadaran tersebut itu juga harus ada nilai-nilainya. Maka seorang guru harus mempunyai nilai-nilai yang positif juga, agar pengambilan positif tersebut itu juga semakin baik untuk lingkungan lembaganya tersendiri. Bagi saya
sangat penting hal seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah di sini pada keterkaitan yang kemarin pada modul titik 1 di sini ada salah satu visi. Nah, di sini kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah kita harus mengutamakan keperpihakan kepada murid. Tujuannya apa? Agar murid di sini mampu menjalankan sebagaimana profil pelajar Pancasila. Ini sangat penting. Maka dari itu, sebuah pengambilan keputusan pada proses pembelajaran akan menghasilkan menghasilkan hasil yang baik jika semua pada tahapan yang kita lakukan, yang sudah kita pelajari 4 paradigma, juga yang opsi trilema dan 9 pengujian tadi, jika kita lakukan dengan baik, maka hasil yang keputusan yang kita lakukan akan baik juga hasilnya. Oke, cukup Pak Cukup. jawabannya. Nah, bermanfaat sekali Pak ya, sangat bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Cukup sekian Pak ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dari saya. Saya mohon maaf, saya sebagai moderator Bapak Zainul Mustafa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.